Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Nah, setelah kita mempelajari mengenai interaksi dan kerjasama antar negara di ASEAN, kita akan mengetahui pengaruh kerjasamanya itu apa sih antar negara di ASEAN? Penasaran tidak? Nah, kali ini kita akan membahas nih pengaruh kerjasama antar negara di ASEAN. Pasti memiliki pengaruh dengan adanya ASEAN ini. Ya, lanjut ya. Nah, yang pertama di sini ada beberapa bidang yang dipengaruhi oleh adanya interaksi dan kerjasama di ASEAN. Yang pertama ada bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Nah, di bidang ekonomi apa sih? Yang pertama di sini adanya MEA. Teman-teman tahu ya MEA ya? MEA itu adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang mana ini didirikan dan dibentuk pada akhir tahun 2015. Tujuan diadakannya MEA ini yaitu untuk pembentukan pasar tunggal dalam meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara di Asia Tenggara yang mampu bersaing dengan India dan Tiongkok. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Lalu yang kedua di sini ada bidang sosial. Yang mana di dalam bidang sosial ini adanya perahu ASEAN. Nah, mungkin teman-teman bertanya, ya Pak, apa sih yang dimaksud dengan perahu ASEAN? Nah, pada tahun 2015, warga Myanmar, masyarakat Myanmar itu mengungsi teman-teman. Mengungsi ke Malaysia dikarenakan terjadinya tragedi Rohingya. Nah, maka dari itu, ini disebut dengan perahu ASEAN atau manusia perahu. Nah, karena memang rasa solidaritasnya tinggi antar sesama negara di Asia Tenggara, maka dari itu ya mereka Malaysia menampung pengungsian warga-warga Myanmar. Lalu yang ketiga di sini ada bidang budaya. Dengan adanya bidang budaya ini, di sini ada beberapa. Yang pertama Festival Budaya ASEAN, yang kedua Perkemahan Serumpun, yang ketiga industri musik. Dengan adanya festival budaya ini dalam memperkuat warisan kebudayaan yang ada di Asia Tenggara yang notabene sama-sama masyarakat Melayu. Nah, ini kegiatan festival budaya ini sering dilaksanakan setiap tahunnya. Tuh. Ini dalam memperkenalkan budaya-budaya yang dimiliki setiap negara juga loh teman-teman. Nah, yang keempat bidang politik. Nah, di sini ada sengketa wilayah dan pekerja migran. Dulu Indonesia dan Malaysia pernah bersengketa wilayah dikarenakan saling mengklaim pulau yang itu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Nah, oleh karenanya adanya sengketa wilayah ini, kedua belah pihak saling mengklaim, akhirnya dibawa ke meja pengadilan teman-teman. Dan pada akhirnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ini dikuasai oleh Malaysia dan hakim memutuskan bahwasanya itu termasuk kepada wilayah Malaysia. Nah, seperti itu teman-teman ya. Yang terakhir di bidang pendidikan. Seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya di pertemuan tatap muka kemarin bahwasanya pertukaran pelajar, pertukaran tenaga kependidikan itu menjadi hal yang biasa antar negara-negara di ASEAN. Tujuannya sama untuk apa? Untuk meningkatkan pendidikan dan kependidikan di negara Asia Tenggara. Nah, di sini teman-teman ini waktu ketika adanya pertukaran tenaga kependidikan guru di Vietnam. Nah, teman-teman gitu. Seperti yang kemarin Bapak sampaikan bahwasanya bukan perihal guru saja ya. Siswa juga banyak sekali yang memang adanya pertukaran pelajar gitu. Nah, jadi itu teman-teman pengaruhnya. Teman-teman pahami sampai saat ini ya. Nah, mungkin itu saja ya pertemuan kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa diterima dengan baik dan tentunya jika teman-teman tidak paham nanti bisa tanyakan langsung ke Bapak ya. Oke.
Bapak tutup ya. Sekian dari Bapak pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.